Besok. Oh yang itu, acara itu. Kitabnya Aqwal Syekh bin Baz, insya Allah sudah dicetak. Tinggal make. Sudah dicetak sama Ikhwan di Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar di surat Ali Imran ayat yang ke berapa? 92. Surat Ali Imran ayat 92. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Qala fi tafsir lan tudriku, tidak akan kalian mendapatkan al-jannata, surga. Al-birra di sini surga, lan tanalul birra. Kalian tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu hatta tatasaddaqu, sehingga kalian bersedekah mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Tidak akan kalian mendapatkan surga hingga kalian menyedekahkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Wa ayu syai'in tatasaddaqu bihi, dan apa saja yang kalian sedekahkan, mahmakan, berapapun itu, qalilan, sedikit, au katsiran, atau banyak, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa sayujazi, dan Allah akan membalas kullu munfiqin, setiap orang yang berinfak, bihasabi amali, sesuai dengan amalnya. Ya, ini motivasi bahwa di antara fadilah sedekah adalah untuk meraih apa? Surga. Untuk meraih surga. Ayat allati ba'daha kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Kullul at'imah at-thayyibah, semua makanan yang baik, kanat halalan, ya, dulunya itu halal, li abna'i Ya'qub alaihissalam, bagi anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam, illa, kecuali ma harrama Ya'qub ala nafsi, kecuali makanan yang Ya'qub haramkan untuk dirinya, lima radhin, karena sakit nazala bihi, yang menimpanya. Ya, setiap makanan yang baik itu dulunya halal bagi Bani Israel, anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam, kecuali makanan yang Ya'qub haramkan untuk dirinya karena apa? Karena sakit yang menimpanya. Wadzalika, hal itu min qabli an tunazzala at-Taurat, hal itu sebelum an tunazzala, turun Taurat.
Falamma nuzilatit Tauratu, hingga ketika Taurat turun, haramallahu ala Bani Israil, Allah mengharamkan untuk Bani Israil ba'dhal at'imah, sejumlah makanan allati kanat halalan lahum, yang sebelumnya halal untuk mereka. Kenapa? Jadi dulunya makanan-makanan yang baik itu banyak yang halal buat Bani Israil, ya. Sebelum turun Taurat, setelah turun Taurat, Allah kemudian mengharamkan sebagian makanan yang tadinya halal itu. Adapun yang diharamkan oleh Yakub alaihissalam untuk dirinya sendiri, maka itu haram untuk dia sendiri, bukan berlaku untuk seluruh Bani Israil. Ya, apa namanya? Menghindari makanan karena sakit. Ya. Wadzalika, hal itu yakni Allah haramkan sebagian makanan yang sebelumnya halal untuk Bani Israil lidzulmihim, karena kezaliman mereka, wa baghihim, dan kejahatan mereka. Jadi kezaliman dan kejahatan mereka menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sejumlah makanan yang sebelumnya halal. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatut Taurah, datangkan Taurat, waqra'u ma fiha, dan baca isinya, in kuntum muhiqqin, jika kalian jujur, fi da'wakum, dalam pengakuan kalian, annallaha, bahwa Allah anzala fiha, telah menurunkan di dalam Taurat, tahrima ma harramahu Ya'qub ala nafsi, pengharaman makanan yang Ya'qub haramkan atas dirinya, untuk dirinya sendiri. Jadi mereka ya mengaku, mengklaim, ya, mendakwakan bahwa di dalam Taurat ada, ya, hukum pengharaman sejumlah makanan yang diharamkan Yakub dulunya. Maka diperintahkan oleh Allah SWT, Nabi SAW menantang mereka supaya dibaca Taurat. Apakah ada? Hatta ta'lamu, ya, sehingga kalian mengetahui, sehingga kalian akan mengetahui sidqa ma ja'a fil Quran, kebenaran apa yang ada di dalam Al-Quran, min annallaha, bahwa Allah lam yuharrim ala Bani Israil syai'an, bahwa Allah tidak mengharamkan makanan apapun bagi Bani Israil, makanan yang baik apapun bagi Bani Israil, min qabli nuzuli Taurat, sebelum turun Taurat, illa ma harramahu Ya'qub ala nafsihi, kecuali makanan-makanan yang Yakub alaihissalam haramkan untuk dirinya sendiri karena sakit tadi. Ya. Jadi mereka ditantang untuk pembuktian yang ada di dalam Taurat itu sama dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran. Faman kadzaba 'ala Allah, faman iftara 'ala Allah al-kadziba. Faman kadzaba 'ala Allah, maka barang siapa yang berdusta atas nama Allah, min ba'di qira'ati Taurah, sesudah ia membaca Taurat, wa wuduhil haqiqah, dan sesudah ya jelas hakikatnya, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-qailun, orang-orang yang berbicara Allah atas nama Allah bil batil, secara batil. Dia katakan ini haram, ini haram, ini haram, padahal tidak. Ya. Padahal tidak. Dia berbicara atas nama Allah, mengatakan ini halal, ini haram. Ya. Apa maknanya berdusta atas nama Allah? Ini mengatakan ini halal, ini haram, ya, tanpa keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya berdusta atas nama Allah SWT.
sudah baca Taurat dan sudah tersingkap hakikat yang sebenarnya, maka kalau masih ada yang berbicara ini halal ini haram tanpa keterangan dari Allah, berarti dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ayatul ba'daha. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul lahum ayyuhar rasul, wahai rasul katakan kepada mereka, sadaqallahu fima akhbara bihi wa fima syara'ahu. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang Dia beritakan dan di dalam apa yang Dia syariatkan. Maha benar Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang Dia beritakan dan di dalam apa yang Dia syariatkan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua, yang berupa berita yang wajib kita imani, kita percayai, dan berupa syariat yang wajib kita taati. Fa in kuntum shadiqin, kalau kalian jujur fi mahabbatikum, ya, dalam cinta kalian, wantisabikum, dan ya pengakuan kalian li khalilillahi Ibrahim alaihissalam, kepada Ibrahim Khalilullah alaihissalatu wassalam, ya, kalian ngaku cinta kepada Ibrahim, kalian ngaku pengikut Nabi Ibrahim. Kalau jujur pengakuan kalian, fattabi'u millatah, maka kalian harus mengikuti agama Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, alati syara'ah Allah, yang Allah syariatkan ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kalian ngaku cinta kepada Nabi Ibrahim, kalian ngaku pengikut Nabi Ibrahim, ya kalian harus jujur. Ya, kalian harus mengikuti millah, ajaran Nabi Ibrahim yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal haq, karena millah Ibrahim, thariqah Ibrahim, ajaran agama Nabi Ibrahim itu adalah kebenaran alladzi la syakka fi, kebenaran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Wa ma kana Ibrahim alaihissalam minal musyrikin billahi fi tauhidihi wa ibadatihi ahadan. Dan ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun, dalam fi tauhidihi, dalam tauhidnya, wa ibadatihi, dan di dalam ibadahnya. Ini kontradiktif sekali, ya. Mereka mengklaim sebagai baik ahlul kitab ataupun musyrikin Arab, mereka semuanya itu mengklaim cinta kepada Nabi Ibrahim, mereka semuanya itu mengklaim pengikut Nabi Ibrahim, tetapi mereka menolak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka melakukan kesyirikan, padahal Nabi Ibrahim hanif, bukan musyrik sama sekali. Nabi Ibrahim muslim, bukan musyrik sama sekali. Inna awwala baitin, sesungguhnya masjid pertama, bunya yang dibangun, li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, fil ard, di muka bumi, lahu wa baitullahil haram, itu adalah masjid Baitullahil Haram, Ka'bah, Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Sesungguhnya, ya,
Masjid yang pertama kali dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu adalah Masjidil Haram alladzi fi Makkah, yang berada di Makkah. Wa hadzal bait mubarakun. Masjid ini diberkahi. Ya, tudha'afu fihi alhasanatu. Dilipat gandakan fihi, di masjid ini alhasanatu, amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh pahalanya dilipat gandakan. Wa tatanazzalu fihi rahmat. Dan bercucuran turun kepada masjid ini rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi istiqbalihi fi shalah, demikian pula dalam menjadikan masjid ini sebagai kiblat dalam salat. Wa qasdi li adail haji wal umrah, demikian pula dalam perjalanan qasdihi, perjalanan menuju kepadanya, li adail hajj, untuk haji dan menunaikan haji, wal umrah dan umrah. Salahun, di dalam semua ini terdapat salahun wa hidayatun, terdapat ya kesolihan dan hidayah linnas ajmain, petunjuk bagi seluruh manusia. Fihi ayatun bayyinat fi hadzal bait, di Masjidil Haram ini dalalatun zahirat, bukti-bukti yang sangat terdapat, bukti-bukti yang sangat jelas. Anahu min bina'i Ibrahim, bahwasanya Masjidil Haram ini dibangun oleh Nabi Ibrahim. Wa anna Allah 'azzamahu wa syarrafahu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan serta memuliakan Masjidil Haram ini. Minha, di antara bukti-bukti ya yang jelas bahwasanya Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan dimuliakan oleh Allah, di antaranya buktinya adalah maqam Ibrahim alaihissalam. Maqam Ibrahim. Wa huwal hajar, maqam Ibrahim itu berupa batu. Alladzi kana yaqif alaihi, yang dijadikan pijakan berdiri oleh Nabi Ibrahim. Hina kana yarfa'ul qawaid, ketika ya membangun qawaid, dinding atau fondasi, minal bait, masjid. Huwa wa benuhu, beliau bersama putra beliau Ismail. Ya. Dan di batu itu terdapat apa? Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu bukti bahwa apa? Yang membangun Masjidil Haram itu adalah siapa? Nabi Ibrahim. Ada maqam Ibrahim. Wa man dakhala hadzal baita, dan siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, amina ala nafsihi, ya, maka ya dia aman atas dirinya, dia aman. Fala yanaluhu ahadun bisu'in, tidak akan ada seorang pun yang menimpakan keburukan kepadanya. Tidak ada seorang pun manusia yang akan menimpakan keburukan kepadanya. Ya, siapapun yang masuk Masjidil Haram, maka dia akan mendapatkan keamanan, dan tidak akan ada seorang pun manusia yang menyakitinya. Wa qad aujaballahu 'alal mustati', dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi orang yang mampu, minan nas, fi ayyi makan, di tempat manapun ia berada. Apa yang Allah wajibkan? Qasda hadzal bait, ya, perjalanan menuju Masjidil Haram ini. Qasda, ini perjalanan menuju Masjidil Haram ini. Li ada'i manasikil hajj, untuk menunaikan manasik haji. Allah wajibkan. Ya, siapa yang mampu di tempat manapun untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram menunaikan haji. Man jahada fardhatul hajj, barang siapa yang mengingkari wajibnya haji, faqad kafara, maka dia telah kafir. Wallahu ghaniyun an, Allah enggak butuh kepadanya. Wa an
haji wa amalihi. Allah enggak butuh kepada haji orang yang kafir. Allah enggak butuh kepada amalan orang kafir. Wansail khalqi. Bahkan Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk sekalipun. Allah Maha Kaya, Allahu Ghaniyun. Allahu Ghaniyun 'anil 'alamin. Ya. Tayyib sampai ayat yang ke-97. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ayat yang ke-98. Wallahu a'lam. Shallallahu alaihi wasallam.